Udah mulai ya? Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang, udah diskusi tentang tugas-tugas ya. Nah, baru sudah diskusi tentang kapan dikumpulkan dan topik-topik apa yang bakal kita pelajari. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita mau belajar macam-macam bilangan. Nah, jadi ada beberapa bilangan yang kita akan pelajari. Yang pertama itu adalah eksponen, logaritma, natural logaritma, dan bilangan kompleks. Ya, nah itulah yang akan kita coba pelajari. Ditambah ada sedikit latihan-latihan. Oke, nah. Nah, jadi ini pertama kita belajar tentang eksponen. Ya, nah, kalau bisa kalian sambil catat supaya kalian sambil mempelajari gitu ya. Nah, jadi ini kalau eksponen ada A dan B bilangan real, M dan N adalah bilangan bulat. Nah, maka eksponen itu sifat-sifatnya seperti ini. Ya. Nah, jadi contohnya A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini kan A dengan A sama ya, sama bilangannya. Nah, ini dia sama dengan A di pangkat M ditambah N. Ya. Nah, ini sifat yang pertama. Yang kedua, A di pangkat M, nah, di pangkat N lagi. Nah, ini sama dengan A di pangkat M dikali N. Ya. Nah, baru yang ketiga, A dikali B. Nah, jadi bedakan dengan yang ini ya. Yang pertama, ini A dikali B. Berarti A dan B itu kan bilangan yang berbeda. Jadi A dikali B di pangkat M. Nah, itu sama dengan A dikali M dikali A di pangkat M. Nah, dikali B pangkat M. Oke. Nah, baru ini kan perkalian. Nah, bagaimana dengan pembagian? Jadi kalau A di pangkat M dibagi A di pangkat N, itu sama dengan A di pangkat M dikurang N. Nah, tapi ada persyaratannya, A ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Kenapa di sini A tidak boleh sama dengan 0? Karena hasilnya akan 0, Mem. Karena hasilnya akan infinity ya. Kalau misalnya kita buat 0 di pembagi, ya kan, 0 pangkat sesuatu pun dia tetap 0. Nah, jadi sesuatu dibagi 0, ya, dia itu bukan bilangan real ya. Nah, ini sementara kan kita mau berbicara tentang bilangan real. Ya. Nah, sampai di sini jelas? Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Mem. Jelas, Mem. Selesai nih, dicatat? Udah, Mem. Udah ya. Oke. Nah, sekarang kita sifat-sifat eksponen yang lain itu kita bisa buat A dibagi B, ya, baru kita pangkatkan M. Nah, ini sama aja dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Ya. Jadi sama aja dengan A di pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, kembali lagi syaratnya di sini apa? B tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti akibatnya dia tidak menjadi bilangan real. Ya kan? Nah, ini lagi ada sifat yang unik. A di pangkat negatif M itu sama aja dengan 1 per A pangkat M. Nah, A juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi contohnya misalnya 2 pangkat negatif 3. Itu sama dengan apa? 1/8, Mem.
1/8 atau 1 dibagi 2 pangkat 3. Ya. Nah, ini kan dia negatif pangkatnya. Bagaimana kalau pangkatnya pecahan? Nah, jadi kalau pangkatnya pecahan, dia menjadi A akar terhadap N. Jadi bisa kita ubah ya. Nah, jadi contohnya A pangkat 1/2. Nah, itu sama dengan akar A. Nah, bagaimana kalau A pangkat 1/3? Berarti A diakarkan terhadap 3. Nah, jadi itu yang kita perlu perhatikan ya. Bedakan antara negatif dengan pecahan. Nah, kalau negatif, dia keseluruhannya kita bagi kan. Jadi 1 dibagi A pangkat M. Itu sama dengan A pangkat negatif M. Nah, tapi kalau misalnya A dipangkatkan pecahan, itu berubah menjadi akar. Oke. Nah, baru ada A dipangkatkan 0, itu sama dengan 1. Nah, itu kalian semua pasti udah tahu ya. Nah, tapi ini persyaratannya kembali lagi A tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini lagi ada unik. A dipangkatkan M per N. Nah, ini sama dengan A pangkat M diakarkan terhadap N. Ya, diakarkan terhadap N. Nah, inilah yang sifat-sifat eksponen. Oke. Nah, kita lihat dulu satu latihan. Astaga. Udah tahu kalian jawabannya. Bentar ya. Maksud saya biar kalian latihan ya. Oke, coba kalian kerjakan ini. Nah, jika A tidak sama dengan 0, tentukan nilai negatif 2A pangkat 3 dikali 2A pangkat negatif 2/3 dibagi 16A pangkat 4, nah, dipangkatkan 1/3. Apa bentuk sederhananya? Ada nggak yang udah bisa disederhanakan? Yang mana bisa disederhanakan? Ini kan semua 2. Nah, ini bisa nggak kita ubah jadi 2? 2 pangkat berapa itu? 2 pangkat 4, Mem. 2 pangkat 4. Nah, menurut properti eksponen tadi, ini kan 2 pangkat 4, A pangkat 4, nah baru dipangkatkan 1/3. Bisa nggak kita sederhanakan? Kalau kita sederhanakan jadi apa? Jadi 2A
Pangkat 4/3, Mem. Ya, 2A pangkat 4/3. Nah, berarti ini kan ada 2A pangkat negatif 2/3. Nah, ini ada 2A pangkat 4/3. Bisa nggak kita sederhanakan ini? Kalau kita sederhanakan jadi apa? Dua A pangkat min 2, Mem. 2A pangkat min 2. Good. Nah, berarti kita punya di sini akhirnya 2A pangkat minus 2. Di sini kita punya minus 2A pangkat 3. Jadi hasil akhirnya apa? Ada yang dapat kira-kira? Hasil akhirnya. Ingat properti-properti dari eksponen tadi kan? Ini kan kalau negatif kita pangkatkan 3, dia negatif juga kan? Nah, negatifnya bisa kita keluarkan. Jadi kita punya 2A. Jadi minus 2A, Mem. Iya, minus 2A. Jadi kita dapat adalah minus 2A. 2A. Ya. Jadi caranya seperti itu tadi kan, saya bilang kan, makanya hal pertama yang kalian kerjakan, ubah ini jadi 2 pangkat 4. Ya kan? Nah, 2 pangkat 4, A pangkat 4 kalau berdasarkan properti itu kan sama aja dengan 2A pangkat 4. Ya, jadi 2A dalam kurung pangkat 4. Nah, kalau kita pangkatkan lagi sepertiga, nah jadilah seperti ini, 2A pangkat 4/3. Nah, kita naikkan ke sini. Ini kita lihat lagi kan. Nah, ini kan dia jadinya 2A pangkat negatif 6/3. Itu pada dasarnya negatif 2 kan. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 2A. Udah ngerti kan semua kan? Udah? Ini udah dicatat kalau yang belum dapat tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ah? Ada pertanyaan? Nah, coba kalian renungkan dulu jawabannya. Tadi siapa yang ngejawab? Ini ya, si Raja ya? Iya, Mem. Oke. Nah, sebenarnya kan nggak susah ya. Asalkan kita tahu tadi semua sifat-sifat eksponen tadi kan sebenarnya nggak susah. Karena semua memanfaatkan sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Nah, jadi nggak susah. Oke? Nah, sekarang coba tadi kan kita sudah belajar properti dari eksponen ya. Nah, kita udah belajar sifat-sifat eksponen. Nah, sekarang kita belajar logaritma. Ya, logaritma. Nah, di sini saya rasa sering juga mahasiswa bingung dengan logaritma. Benar nggak? Ya, walaupun kalian sudah pelajari di SMA, tapi seringkali
saya lihat mahasiswa kebingungan dengan logaritma. Ya. Nah, ini kita lihat. Ada persamaan logaritma. Di sini Y sama dengan logaritma X. Nah, A-nya ini apa? A-nya ini adalah basisnya. Ya, basisnya. Nah, basisnya bisa berapa? Asal dia bisa bermacam-macam angka asalkan dia bilangan bulat ya. Nah, tapi yang umum itu basis berapa? 10, mem. 10, mem. 10. Ya. Nah, jadi basis 10 yang umum. Nah, ini berarti kalau kita ubah persamaan logaritma ini sama dengan X sama dengan A di pangkat Y. Nah, jadi sebenarnya logaritma itu adalah eksponen juga, benar nggak? Ya kan, eksponen juga karena dari sini kan kita bisa lihat bahwa X ini pada dasarnya adalah si basis dipangkatkan dengan hasil dari logaritma. Nah, misalnya saya tanya, logaritma 100 basis 10 berapa? 10. 2. 10. 2, mem. 2, mem. 2. Kenapa? Karena 100 itu sama dengan 10 dipangkatkan 2. Nah, 10 tadi apa? 10 adalah basisnya. Ya kan? 10 adalah basisnya. Jadi makanya di sini logaritma itu pada dasarnya adalah eksponen juga. Ya. Nah, udah selesai kalian catat ini? Udah, mem. Nah, sekarang selalu itu sebenarnya logaritma X kalau kita nggak tulis basisnya ini, kita selalu asumsikan dia sudah basis 10. Ya, basis 10. Nah, itulah yang bisa kita temukan di kalkulator. Yang di kalkulator itu kalau kita menghitung logaritma itu berarti kita langsung menghitung logaritma basis 10. Ya. Nah, ada lagi yang kita sebut sebagai ln X. Nah, ln X ini kita sebut logaritma natural. Basisnya apa? Basisnya adalah E. Nah, E itu apa? E itu ini saya tuliskan 2,71828. Ini masih panjang nih ke belakang nih. Ya, tapi saya sampai 5 di belakang koma aja. Nah, jadi bentuk lain dari ln X itu sebenarnya logaritma juga. Nah, basis E dari X. Ya, tapi kita nggak akan buat lagi kayak gini kan, karena ribet kan. Nah, langsung aja buat ln X. Nah, ini ada contohnya. ln X sama dengan Y. Artinya apa? Artinya bahwa X ini adalah sama dengan E pangkat Y. Ya. X sama dengan E di pangkat Y. Nah, udah kira-kira udah ini kan, udah mulai mengerti kan logaritma ln, udah mulai mengerti kan? Nah ya, karena semester lalu. Mem, bertanya. Kenapa? Raja mau tanya apa ya Raja? Angka irasional E-nya itu didapat dari mana ya, mem? Oh, itu perhitungannya memang perhitungan apa namanya? Dia udah angka seperti ini. Kalian tahu pi kan? Tahu, mem. Pi itu juga kan dia sudah ada kan angkanya. Nah, itulah E itu juga. Jadi dia sudah seperti angka yang sudah didapat. Nah, saya kurang mendalami bagaimana penurunannya, tapi sebenarnya ada penurunannya. Ya, Raja? Ya, mem. Oke. Sudah ini? Oke. Nah, sekarang kita kalau kalkulator kan saya bilang tadi dia pakai basis 10. Nah, bagaimana kalau kita harus menghitung
basis yang bukan basis 10. Nah, caranya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya logaritma A basis B, nah itu pada dasarnya adalah sama dengan logaritma A dibagi logaritma B. Nah, di sini berarti si logaritma A ini sudah basis 10, logaritma B ini sudah basis 10. Nah, makanya di sini kan atau itu jadi sama dengan berarti log B, log A basis B itu sama dengan adalah log A basis 10 dibagi log B basis 10. Ya. Selesai ini? Oke. Nah, sekarang kita lihat properti logaritmanya. Ya. Nah, properti logaritmanya pertama logaritma natural. ln X dikali Y sama dengan ln X ditambah ln Y. Nah, kalau dibagi, ya, ln X dibagi Y, itu sama dengan ln X dikurang ln Y. Nah, bagaimana kalau kita pangkatkan? Jadi ln X pangkat Y. Nah, yang kita bisa lakukan adalah si Y ini bisa jadi kita pindahkan ke depan ln. Nah, jadi sama dengan Y dikali ln X. Oke. Nah, ini kenapa kok bisa gini? Coba kalian lihat. ln E di pangkat X sama dengan X. Kok bisa seperti itu? Gimana menurut kalian? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok bisa ln E pangkat X sama dengan X? Ada yang bisa kasih tahu saya, kenapa kok bisa seperti ini? Bagaimana ini? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok bisa ln E di pangkat X, kok bisa jadi sama dengan X? Karena ln X itu merupakan pangkat dari E, Mem, untuk menjadi X. Iya, maksudnya kenapa kok bisa jadinya sama dengan X? Kok bisa jadi X, dia sama dengan X dia? Jadi kalau misalnya kita buat gini, ini kan ln E di pangkat X. Nah, sama dengan ini, ln X di pangkat Y. Nah, berarti X-nya ini bisa nggak kita pindah ke depan ln? Seperti ini, bisa nggak? Bisa, Mem. Bisa. Berarti X dikali ln E. Nah, berapa nilai ln E? 1, Mem. 1. Nah, itu makanya ln E pangkat X, dia sama dengan X. Kenapa? Karena ini kan kalau kita melakukan, mengaplikasikan properti yang ini, berarti kan X dikali ln E. Nah, sementara ln E adalah 1. Nah, jadi makanya di sini adalah X. Baru ini juga ada E di pangkat ln X sama dengan X. Ya, ini nanti berguna kalau kalian misalnya di melakukan integral pada mata kuliah gas dan termo gitu ya. Jadi kalau kalian mengerti properti-properti ini bisa kalian modifikasi
Nah, jadi misalnya disuruh cari integral E pangkat ln X dx. Nah, jadi kan kalau misalnya ini yang kalian integralkan, repot kan? Tapi kan kalian tahu kalau ternyata E pangkat ln X itu adalah X. Jadi berarti yang kalian integralkan bukan ini, tapi yang kalian integralkan adalah X dx. Ya kan? Jadi menyederhanakan pekerjaan kalian dengan kalian mengerti properti-properti ini. Ya. Sudah jelas kan? Sudah belum? Atau udah ngantuk? Hah? Mem, kurang jelas, Mem. Yang mana kurang jelas? LNE kok bisa 1, Mem? LNE 1 memang seperti itu. Karena apa? Karena dia basisnya, kalau LN itu basisnya apa? Jadi Basisnya kalau E LN kan? basisnya M. Basisnya E. Nah, jadi LN dari E yang basisnya E 1. Nah, contohnya ini. LN 10 basis 10 berapa? Sama dengan berapa? Logaritma. Maksud saya logaritma 10 basis 10 berapa? Sama dengan berapa? Sama dengan 1, Mem. Sama dengan 1, 1. Mem. Nah, apa bedanya dengan ini? LNE. Nah, LN itu kan basisnya E. Nah, jadi si E ditariklah natural logaritmanya. Ya sama dengan 1. Ya kan? Sudah Yang ngerti nggak, Raja? udah, Mem. Baru yang paling bawah, Mem. Yang terakhir E pangkat ln X. Ya. E pangkat ln X sama dengan X. Karena ln ini kan basisnya E. Nah, jadi makanya E dipangkatkan ln X. Ya, sama dengan X. Ya. 10 dipangkatkan logaritma A. Ya, A. Ya kan? Nah, jadi seperti itu dia. E dipangkatkan ln X sama dengan X. Kenapa? Karena ln ini basisnya adalah E. E dipangkatkan ln dari X yang basisnya E, ya sama dengan X. Ya. Nah, jadi makanya berlatih, nanti kita coba berlatih ya. Ini udah selesai belum? Oh, belum ya. Oke. Udah ya, kita lanjut ya. Udah kan? Nah, sekarang kita lihat kalau logaritmanya basis A. Nah, makanya ini di sini kan dia di bawah superscript ini kan semua A. Kenapa? Karena dia basisnya A. Nah, sama aja di sini dengan ln sebenarnya. Kenapa? Karena logaritma X dikali Y, jadi logaritma X ditambah logaritma Y. Jangan lupa basisnya di sini A. Nah, demikian juga logaritma X dibagi Y. Nah, logaritma X dibagi Y itu adalah logaritma X dikurang logaritma Y. Nah, sama juga pangkat. Kalau kita pangkat ya logaritma X pangkat Y itu sama dengan Y dikali logaritma X. Oke. Nah, ini juga. Tadi kan mirip-miripnya ini kan. Logaritma A basis A. Nah, dipangkatkan X ini sama dengan X. Ya, karena pada dasarnya logaritma A basis A itu sama dengan 1. Nah, demikian juga ini A dipangkatkan logaritma X basis A ya sama dengan X. Ya. Nah, inilah dia properti-properti dari logaritma tadi ya yang sudah kita pelajari. Pada dasarnya mirip dengan natural logaritma. Ya.
Selesai nih? Selesai? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah? Mem. Oke. Nah, sekarang ini tentunya kita sudah tahu LNE sama dengan 1. Tapi LN1 sama dengan 0. Nah, kenapa LN1 sama dengan 0? Karena E pangkat 0 sama dengan E pangkat 0 sama Satu, Bu. dengan 1. Nah, makanya di sini LN1 adalah 0. Oke, nah, lanjut. Jadi sekarang kalau untuk basis A, ya sama aja. Loh A, basis A sama dengan 1. Loh 1, basis A sama dengan 0. Tapi di sini ada persyaratannya ya. Persyaratannya apa? A-nya lebih besar dari 0. Nah, di sini A-nya juga lebih besar dari 0. Oke? Nah, sekarang ini udah ya, tadi latihan 1. Nah, coba kita kerjakan ini latihan 2 ini. Nah, ini pun saya salah ini. Sudah saya jawab. Oke. Coba kalian kerjakan ini. Bagaimana kita ngerjakannya ini? Apa yang harus kita kerjakan dulu? Penjumlahannya, Mem. Penjumlahannya kan. Nah, jadi penjumlahannya 15 ditambah 31 berapa? 46. 46. Nah, baru dikurang negatif 19. 7. Dikurang negatif 19. 65, Mem. 65, Mem. Nah, ya, 65. Nah, 65. Nah, ini kan berarti di sini udah 65. Nah, 65 dikurang dalam kurung 5 dikurang 0,72 jadinya berapa? Berapa itu? Nggak bingung kalian kan? Berapa 60 ya? Hah? 60. 60? Jawabannya apa jadinya? 60 log 72, Mem. 60 ditambah log 72, Mem. 60 ditambah log 72. Nah, jangan lupa ya. Ini kan kurang kan? Nah, kurang 5. Nah, kurang log 70 jadi tambah log 72 ya. Nah, kurang log 72. Nah, jadi tambah log 72. Ya. Ngerti kan? Nah, ini masih gampang ya, masih easy.
Bentar dulu ya. Coba saya harus pastikan udah saya animasikan ya. Oke. Bentar saya pastikan dulu semua udah saya animasikan. Oke, ini tadi udah kita kerjain ya. Nah, jadi dapatnya 60 ditambah logaritma 72. Bagaimana dengan yang ini? Nah, ini kan soalnya jika diketahui logaritma 4 itu 0,6. Logaritma 2 itu 0,3. Jadi berapa nilainya 17 dikurang 2 dikurang log 4? Nah, ini perhatikan ya, hati-hati ini di dalam kurung ya. Berarti 17 dikurang, nah dalam kurung 2 dikurang log 4. Berapa hasilnya ini? .6 Mem. Berapa? 15,6. 15,6. Nah, bagaimana caranya? Caranya 17 dikurang 2, nah itu 15, ya kan? Nah, baru ini kan kurang. Nah, berarti ditambah kan? Nah, berarti 15 ditambah logaritma 4. Nah, berapa logaritma 4? Logaritma 4 itu 0,6, berarti 15 ditambah 0,6. Nah, jadi makanya 15,6. Ya, jelas kan? Oke. Nah, kalau ini bagaimana? Jadi coba cari nilai dari logaritma 4 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 2. Berapa hasilnya ini? Bagaimana kita cara menghitungnya? Berarti kan kita bisa sederhanakan dulu kan eksponennya kan. Nah, setelah disederhanakan eksponennya, nah kita pakailah properti dari logaritma itu untuk menyederhanakannya. Berapa nilainya? Ada yang dapat? 6 Mem. Oh, 6. Kok bisa 6? Mem, 6 log 10. Hah? 6 loh. 2 log. Kok bisa gitu? Saya bilang kan sederhanakan dulu. Nih kalau kita sederhanakan jadi apa? Min log 2 kali 10 pangkat kali 10 pangkat negatif 5 per 3. Nah, min log 2 dikali 10 pangkat negatif Minus 3. 3. Nah, kalau menurut properti, nah kita abaikan dulu negatifnya. Ya, kita abaikan dulu, kita simpan dulu negatifnya. Jadi kalau log 2 dikali 10 pangkat negatif 3, kalau menurut properti itu bagaimana? Sama dengan apa? Tadi perkalian bagaimana? Y log A per X. Tadi kan log A dikali B sama dengan
logaritma A tambah logaritma B. logaritma A ditambah logaritma B. Nah, tadi kamu udah sederhanakan jadi 2 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, jadi berarti kalau kita pakai properti itu jadinya sama dengan apa? Kita simpan dulu negatifnya ya. Jadi apa? Minus 3 kurang log 2, Mem. Minus 3 ditambah log 2. Ya, kalau kita simpan masih negatifnya. Nah, tapi begitu kita pakaikan negatifnya jadi 3 dikurang Log 2, Mem. log 2. Nah, siapa tadi yang jawab? Saya, Mem. Yonaria. Oke, Yonaria yang jawab ya. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, semuanya ngerti kan? Nah, ini kan jadi kalau kita sederhanakan kan jadi negatif logaritma 2 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, kan kita tahu ini kan sama aja dengan tambah. Nah, logaritma 10 pangkat negatif 3 itu kan negatif 3. Benar nggak? Ya, Mem. Kan negatif pangkatnya itu kan kita pindahkan ke depan. Nah, ini log 10. Ingat, log 10 basis 10 sama dengan 1. Makanya lah kita dapat 3 di sini. Kenapa kok jadi positif? Kalian bertanya kan? 10 pangkat negatif 3. Nah, kita kan punya negatif di sini. Nah, makanya di sini negatif log 2 ditambah 3. Ngerti kan semua ini? Ngerti nggak? Ngerti, Mem. Ngerti ya? Oke. Barangkali satu lagi soal yang seperti itu. Ya, biar kalian mantep ya. Sabar ya, sebentar ya. Sebentar ya. Sabar ya. Sabar kan? Oke, coba ini hitung. Kelihatan nggak? Negatif logaritma 0,9 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi 3 kali 10 pangkat negatif 2. Berapa nilainya? Tiga dikurang log 3, Mem. 3 dikurang log 3. Oke, semua dapat segitu? Semua dapat segitu? Hah? Dapat nggak gitu semua? Kok diem aja? Hah? Nggak dapat? Ya, perhatikan saya ya. Ini 0,9 ini bisa nggak kita ganti jadi 9 dikali 10 pangkat negatif 5. Bisa nggak? Bisa, Mem. Bisa kan?
Nah, ini baru 3 dikali 10 pangkat negatif 2. Ya. Nah, gimana kita sederhanakan? Berarti kita sederhanakan 9 bagi 3 berapa? 3, Mem. 3. 3. Nah, 3 ya kan? Nah, 10 pangkat negatif 5 dibagi 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat min 3, Mem. 10 pangkat negatif 3. Nah, sekarang kita gunakan properti tadi kan? Ingat nggak propertinya? Berarti kan ini sebenarnya kita simpan duluan negatifnya. Nah, berarti kan log 3 ditambah negatif 3. Benar nggak? Nah, jadi makanya di sini yang kita dapat jadinya 3 dikurang logaritma 3. Oke? Nah, nggak sulit kan? Sulit nggak? Nggak sulit kan? Sulit atau enggak? Hah? Kok nggak ada yang jawab? Sulit atau gampang ini? Gampang kan? Lumayan, Mem. Nah, lumayan gampang kan? Nah, jadi sudah kalian pelajari. Oke? Nah, sekarang kita masuk. Berikutnya apa saya bilang tadi kita pelajari? Bilangan kompleks. Apa yang kalian ingat dari bilangan kompleks? Bilangan kompleks itu biasanya dilambangkan dengan I. Ya kan? I. Jadi itu ternyata adalah akar negatif 1. Nah, makanya dia nggak dibilang bilangan real. Nah, kalau bilangan real itu kan bilangan yang nyata gitu ya. Tapi kalau bilangan kompleks ini kan gimana akar dari negatif? Ya kan? Nggak mungkin kan sebenarnya itu sesuatu yang tidak real. Makanya disebut bilangan kompleks. Nah, makanya di sini karena I itu adalah akar negatif 1, berarti I pangkat 2 sama dengan negatif 1. Nah, bagaimana kita bisa dapat ini si I ini? I itu ternyata adalah solusi dari persamaan X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Ya. Nah, dulu-dulu kan kalau kita SMA kalau ada persamaan kuadrat, ingat nggak kalian kalau misalnya menyelesaikan persamaan kuadrat pakai rumus ABC gitu misalnya. Nah, kalau misalnya dia pangkat 2-nya sama dengan negatif, kita bilang oh itu bukan itu solusinya gitu ya. Nah, kita hanya pilih yang solusinya positif. Nah, gitu ya. Karena nggak akan mungkin negatif diakarkan. Kan gitu ya dulu ya. Nah, tapi karena kita sekarang masuk ke pelajaran bilangan kompleks, ya, kita bisa masukkan bahwa ada akar negatif 1 dengan simbol I. Ya, dengan simbol I. Oke, nah ini contohnya. Contohnya 2 ditambah I3. Nah, baru ada juga negatif 1 ditambah I akar 3. Baru ada 4 ditambah I negatif 1 1/11. Nah, jadi sebenarnya bilangan kompleks itu selalu dituliskan dengan bentuk A ditambah BI. Nah, di mana I-nya tadi apa? Akar min 1. Akar min 1. Nah, ini kan semua A ditambah BI kan. A-nya apa? 2, negatif 1, 4. Nah, B-nya apa? Kalau di sini B-nya berarti 3. Nah, akar 3. Nah, negatif 1/11. Nah, inilah contoh dari bilangan kompleks. Ya, untuk apa kita belajar bilangan kompleks? Nah, nanti kita perlu belajar bilangan kompleks karena misalnya kita perlu belajar quantum chemistry gitu. Itu banyak memakai bilangan kompleks ya. Nah, jadi kita perlu tahu basic dari bilangan kompleks ini. Oke? Nah, sekarang ternyata
Nah, bilangan kompleks itu tadi kan saya sudah bilang kan selalu dilambangkan dengan A ditambah IB. Nah, selalu dia sama dengan Z. Nah, jadi Z sama dengan A ditambah IB. Itulah bilangan kompleks. Nah, di sini A ini kita sebut bilangan nyata. Nah, bilangan nyata atau real. Makanya kita lambangkan juga seperti RE, Z. Real Z. Nah, Z-nya dari mana? Karena Z-nya ini. Itulah bilangan kompleks tadi. Nah, si B ini kita sebut sebagai bagian dari imajinernya. Kenapa? Karena dia dikalikan dengan I tadi kan. B dikali I. B dikalikan akar negatif 1. Nah, makanya dia sering disebut sebagai IMZ. Imaginer Z. Nah, jadi si A ini kita sebut sebagai REZ. Sementara si B ini kita sebut sebagai IMZ. Imaginer Z. Ya. Nah, ini contohnya. Z1 sama dengan 2 ditambah I5. Nah, berarti REZ-nya 2. Imaginer Z-nya adalah 5. Oke. Ini udah selesai kalian catat tadi? Ini. Selesai nggak dicatat? Sudah, Bu. Udah ya? Ini selesai dicatat? Belum? Nah, catat dulu, catat dulu. Catat dulu ya. Nah, sama dengan logaritma, natural logaritma, eksponen, si bilangan kompleks ini juga ada propertinya. Ya, jadi ada sifat-sifat yang bisa diikuti saat penjumlahan, pengurangan, atau pembagian. Selesai? Udah? Jadi kalian udah tahu ya, Z itu sama dengan A ditambah IB. Nah, A-nya itu adalah real part-nya, bagian realnya, bagian nyatanya. Nah, sementara B itu adalah bagian imajinernya. Ya. Oke. Nah, ini contohnya. Kita punya 4X ditambah I dikali 3X dikurang Y. Nah, ini sama dengan adalah 3 ditambah I dikali negatif 6. Nah, kan X dan Y ini kan sebenarnya bilangan real. Nah, ternyata kita bisa tentukan gini. Walaupun dia ini kan disamakan seperti ini. Ya. Bagaimana caranya? Caranya berarti kan di sini kalau 4X ini berarti sama dengan 3. Benar nggak? Ya kan? Karena ini kan bagian dari realnya. Nah, sementara B-nya kan 3X dikurang Y. Sama dengan apa? Sama dengan negatif 6. Nah, makanya kalau kita selesaikan, berarti nilai X-nya itu adalah 3/4. Nilai Y-nya adalah 33/4. Ngerti kan ini dari mana? Belum. Belum? Oke. Tadi kan kita kan sudah belajar kan? Dia A ditambah IB. Ya kan? Nah, kalau di sini ada 4X ditambah I dikali 3X dikurang Y. A-nya yang mana? 4X. 4X. Nah, B-nya 3X kurang 3X kurang Y. 3X kurang Y. Nah, ini kan disebut bahwa persamaan ini sama dengan 3 ditambah I dikali negatif 6. Nah, di sini A-nya yang mana? 3, Mas. 3. B-nya? 6. Negatif 6. Nah, berarti kan bisa nggak kita bilang 4X itu sama dengan 3?
Bisa, Mem. Bisa kan? Nah, kalau kita bilang 4X sama dengan 3, berapa nilai X-nya? 3/4, Mem. 3/4. Nah, selanjutnya kita mau cari Y kan, nilai Y-nya. Nah, bisa nggak kita bilang 3X dikurang Y sama dengan negatif 6? Bisa kan? Karena ini kan sama-sama bagian imajinernya kan. Nah, bagian imajinernya adalah 3X dikurang Y. Nah, ternyata di sini dia sama dengan negatif 6. Nah, bagaimana kita menyelesaikan Y? Kita tahu kan kalau X-nya 3/4. Ya kan? Nah, berarti kan 3 dikali 3/4 dikurang Y sama dengan negatif 6. Nah, jadi pakai penjumlahan biasa berarti kan 9/4 ditambah 6 sama dengan Y. Ya kan? 9/4 ditambah 6 sama dengan Y. Berapa itu? Berarti kan Y sama dengan 33/4. Karena kan 6 dikali 4 dia berapa? 24. Nah, berarti kan 6 itu kan 24/4. Nah, 24/4 ditambah 9 sama dengan 33 kan? Nah, makanya di sini Y-nya adalah 33/4. Nah, sekarang udah jelas? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat apa yang kita pelajari coba dari bilangan kompleks ini sejauh ini sampai di sini. Pertama coba apa itu I? Imajiner. I itu imajiner, tapi I itu sama dengan Bilangan kompleks. negatif akar negatif 1. Akar Satu. minus 1. akar negatif 1 ya. Nah, biasanya kan bilangan kompleks itu dilambangkan dengan Z. Ya. Nah, Z itu kan sama dengan A ditambah BI. Nah, A itu bagian apa? Real, Mem. Real. Bilangan real, Bagian Mem. nyatanya ya. Nah, berarti B itu bagian apa? Imajiner, Mem. Imajinernya. Nah, jadi itu yang ini memang masih basic sekali. Nah, kita belajar bilangan kompleks ya. Lebih bagus kita belajar dari basic dulu ya. Daripada kita langsung belajar yang sulit-sulit, nanti malah kalian bingung. Jadi belajar yang simpel-simpel aja dulu. Ya, sampai kalian nanti pelan-pelan mengerti. Oke? Nah, baru sekarang ini dia cara menyelesaikan yang tadi itu ya. Oke, nah sekarang kita lihat penambahan 2 bilangan kompleks. Nah, jadi kalau misalnya kita punya Z1 A ditambah IB, nah Z2 sama dengan C ditambah ID. Nah, ketika kita mau menambahkan Z1 ditambah Z2 itu kita hanya menambahkan si real dengan yang real, yang imajiner dengan yang imajiner. Nah, makanya di sini Z1 ditambah Z2 itu sama dengan A ditambah C, nah, baru ditambah I dikali B ditambah D. Jadi nggak bisa misalnya A kita tambahkan dengan D, nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak sama ya kan? Satu real, satu imajiner. Jadi ketika kita menambahkan bilangan kompleks itu, kita hanya menambahkan real dengan yang real, imajiner dengan yang imajiner. Nah, ini contohnya. 2 ditambah I3 ditambah negatif 6 tambah I5. Berarti ini kan ini Z1, ini Z2. Ya kan? Nah, ketika kita tambahkan, kalian lihat di sini yang dilakukan adalah 2 dikurang 6 ditambah 3 ditambah 5. Nah, makanya kalau kita punya Z1 2 ditambah I3, Z2 itu adalah negatif 6 ditambah I5. Nah, makanya Z1 tambah Z2-nya adalah negatif 4 ditambah I8. Ya, negatif 4 ditambah I8.
Ini udah jelas ya? Jelas, Mem. Jelas ya? Mem. Oke. Nah, itulah untuk penambahan. Ini udah selesai kalian catat? Udah? Oke. Nah, baru kita lihat di sini. Penambahan bilangan kompleks itu ada propertinya juga. Propertinya apa? Propertinya pertama hukum penutupan namanya. Hukum penutupan ini berarti jumlah dari dua bilangan kompleks adalah bilangan kompleks. Nah, Z1 ditambah Z2 itu adalah bilangan kompleks juga. Inilah contohnya. Nah, kita punya Z1, kita punya Z2. Nah, kita tambahkan Z1 dengan Z2 ini hasilnya apa? Negatif 4 ditambah I8. Nah, negatif 4 tambah I8 ini bilangan kompleks enggak? Iya, Mem. Bilangan kompleks ya, karena dia ada bilangan realnya, ada juga bilangan imajinernya. Nah, jadi makanya di sini properti dari penambahan bilangan kompleks itu adalah hukum penutupan. Nah, apa itu hukum penutupan? Jumlah dari dua bilangan kompleks adalah bilangan kompleks. Ya, oke. Selesai ini? Oke. Masih sabar kan? Oke, nah sekarang ada hukum komutatif. Apa itu hukum komutatif? Nah, ternyata Z1 ditambah Z2 itu adalah sama aja dengan Z2 ditambah Z1. Jadi nggak masalah dia urutan dari apakah Z1 di depan, apakah Z2 di belakang. Nah, jadi misalnya gini lah. Nah, misalnya kita balikkan. Bagaimana kalau kita punya negatif 6 tambah I5 ditambah 2 tambah I3. Hasilnya apa? Sama nggak dengan ini? Sama, Mem. Sama. Nggak ada bedanya kan? Nah, makanya untuk penambahan bilangan kompleks itu, pertama hukum penutupan, kedua hukum komutatif berlaku. Nah, jadi Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1. Ya. Nah, 5 menit lagi ya. Nah, baru ada hukum asosiatif. Nah, apa itu hukum asosiatif? Misalnya contohnya kita punya Z1, Z2, Z3. Nah, kita tambahkanlah Z1 tambah Z2 dalam kurung ditambah Z3. Nah, itu nggak masalah. Misalnya, ini kan berarti kita tambahkan dulu Z1 dengan Z2, baru kita tambahkan Z3. Nah, kalau kita lakukan seperti ini bagaimana? Kita tambahkan Z2 dengan Z3, baru terakhir kita tambahkan Z1. Nah, ternyata sama hasilnya. Ya, karena dia hukum asosiatif. Oke. Nah, ini ada identitas aditif namanya. Maksudnya apa? Berarti ada juga bilangan kompleks yang seperti ini, 0 ditambah I0. Nah, 0 ditambah I0 ini kita sebut sebagai bilangan kompleks 0. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita tambahkan satu bilangan kompleks dengan 0? Nah, ternyata hasilnya adalah si Z itu sendiri. Nah, jadi berarti sama. Kalau misalnya kita punya 5, bilangan real 5, kita tambahkan 0, tetap kan 5. Nah, ternyata kalaupun kita ada misalnya A ditambah IB, kita tambahkan 0 ditambah I0 ini tadi, ya kan? Kalau misalnya bilangan kompleks 0 itu kan berarti bilangan bagian realnya itu adalah 0, bagian imajinernya juga 0. Nah, apa akibatnya? Sama aja, ya, sama aja. Oke? Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelihatannya semua udah gelisah, jadi saya pikir udah saya hentikan dulu. Ya, ada pertanyaan nggak? Mem, untuk logaritma natural nanti dipakai untuk menghitung pH aja, Mem, atau ada yang lain?
Oh, macam-macam. Nanti ada di gas dan termo juga ada dipakai, ya. Misalnya seperti kayak energi aktivasi. Nah, itu nanti banyak pakai karena energi aktivasi itu kan E di pangkat sesuatu gitu. Nah, berarti kalau kita udah memakai E dipangkatkan sesuatu, kita perlu ln, ya kan, untuk menyederhanakan perhitungan. Nah, jadi tidak melulu kalau logaritma kita pakai di pH, ya kan? Tapi ln itu kita pakai di energi aktivasi, perhitungan energi aktivasi. Nah, ya, minggu depan kita ada nanti perhitungan-perhitungan yang kita memanfaatkan logaritma ini yang ada kaitannya dengan kimia. Oke? Ya, ada pertanyaan lain lagi? Ada? Kalau untuk bilangan kompleks, Mem, Nah, dipakainya bilangan di mana? baik, bilangan kompleks itu kita pakai di kuantum. Nah, di kuantum chemistry nanti ya. Misalnya perhitungan-perhitungan, nanti saya lupa sekarang, tapi ada itu nanti banyak. Misalnya kita mau menghitung, lupa saya istilahnya, tapi di kuantum chemistry dipakai. Ya, di dasar kimia kuantum. Kalian mau mungkin masih kapan makainya itu? Mungkin kalian ngambil semester berapa? Semester 5 ya? Dasar kimia kuantum. Semester 5 pas semester 6. Gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sampai sejauh ini kalian mengerti nggak yang 3 hal ini tadi? Logaritma, natural logaritma, bilangan kompleks. Kalian ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti, Mem. Ngerti ya? Oke. Oke. Syukur kalau kalian ngerti. Oke? Ya udah, ini saya rekam. Jadi kalau kalian mau belajar lagi, nanti kalian lihat di Sibda ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan.